Baik.
PT Gerbang Multi Sejahtera saat ini terus membangun atau menyelesaikan yang menjadi tanggung jawab yang ada dalam Master of Understanding atau kesepakatan bersama antara pihak perusahaan dengan sejumlah masyarakat maupun pemerintah. Salah satunya saat ini adalah pembagian bantuan untuk CSR untuk pendidikan, yaitu untuk pembangunan asrama bagi mahasiswa maupun pelajar yang ada di Kecamatan Laonti. Ikuti kami bersama, nanti ada 2 orang dari PT Gerbang Multi Sejahtera akan bersama saya untuk bincang atau terkait wawancara dengan pihak perusahaan terkait untuk pembangunan gedung asrama yang diperuntukkan untuk mahasiswa dan pelajar. Berikut lengkapnya. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada 2 di samping kanan saya ada Kepala Teknik Tambang dari PT Multi Sejahtera, Gerbang Multi Sejahtera maksud kami, dan salah seorang humas PT Gerbang Multi Sejahtera, Pak Airin dan Pak Hipmi, yang akan menjelaskan terkait bagaimana proses pembangunan dan harapan pembangunan gedung asrama yang merupakan CSR dari PT Gerbang Multi Sejahtera saat ini. Pak Hipmi, bisa dijelaskan kepada kami terkait dengan bagaimana proses pembangunan dan apa harapan ke depan dengan adanya asrama mahasiswa maupun pelajar yang dibangun oleh PT Gerbang Multi Sejahtera? Iya, terima kasih Pak. Ya, sebenarnya sih begini, ini kan sejauh ini perusahaan sudah melaksanakan apa yang menjadi MOU bersama sebelumnya terkait pembangunan asrama ini. Lalu kemudian ini adalah merupakan bentuk dari perusahaan yang menjalankan MOU itu sebelumnya dengan membangun asrama untuk mahasiswa sebanyak 36 kamar, baik pria dan wanita. Harapan saya sih mudah-mudahan PT Gerbang Multi Sejahtera ini membangun asrama mahasiswa putra-putri ini, di mana mahasiswa bisa lebih meningkat lagi dan aktif lagi, khususnya untuk mahasiswa Laonti, Kecamatan Laonti. Dan untuk mahasiswa baik putra dan putri mudah-mudahan lebih bisa mengenyam pendidikan ke yang lebih tinggi lagi untuk kedepannya. Baik, terima kasih Pak Hipmi sudah partisipasi. Kemudian apa harapan ke depan dari khususnya dari PT perusahaan ini Gerbang Multi Sejahtera terkait dengan misalnya ada sejumlah bantuan khususnya di CSR untuk bidang pendidikan yang gelontorkan yang juga menjadi prioritas dari PT Gerbang Multi Sejahtera kepada masyarakat maupun stakeholder lainnya. Pak Airin. Ya. Terima kasih. Kebetulan sekarang kita berada di wilayah di lokasi asrama mahasiswa Kecamatan Laonti. Mungkin bisa dilihat di belakang saya. Ini adalah bangunan asrama mahasiswa pelajar mahasiswa Kecamatan Laonti, baik putra maupun putri, yang terdiri dari 36 kamar. Yang dimana ini adalah bentuk komitmen pihak perusahaan Gerbang Multi Sejahtera. Ini adalah bukti nyata, kerja nyata, dan insya Allah pelajar mahasiswa Kecamatan Laonti bisa menjadi harapan untuk daerah, baik Kecamatan Laonti dan Kabupaten Konawe Selatan, khususnya untuk bangsa dan negara. Baik, terima kasih Pak Airin atas partisipasi untuk baik untuk mahasiswa maupun untuk masyarakat secara umum di Kecamatan Laonti, dan secara khusus bagi mereka yang telah melanjutkan pendidikan dan telah membantu selain untuk asrama mahasiswa, ternyata ada hal lain yang menjadi juga prioritas oleh perusahaan, yaitu rencana ada misalnya bantuan untuk beasiswa di sejumlah pendidikan tinggi, termasuk misalnya ada bantuan pada bidang kesehatan seperti pengadaan untuk ambulans laut. PT Gerbang Multi Sejahtera juga membangun asrama mahasiswa dan pelajar di Kota Kendari. Asrama ini dibangun sejak Agustus dan rencananya akan rampung dan bisa digunakan pada Desember 2021 mendatang.
rencana pembangunan untuk asrama baik putri maupun putra dari PT Gerbang Multi Sejahtera. Ini kapan rencana akan rampung misalnya rencananya untuk dua asrama ini, Pak Airin? Kita sudah lihat bersama bahwa asrama mahasiswa untuk Kecamatan Laonti ini asrama putri dan ini asrama putra. Mulai pekerjaan itu di bulan Agustus, insya Allah kami punya target di bulan Desember ini rampung semua. Pak, ini kan ada dua asrama, berapa yang bisa tercover misalnya di asrama ini nantinya, Pak Airin? Jumlah kamar asrama putra putri ini berjumlah 36 kamar. Ini bisa menampung dalam satu kamar bisa 2 orang. Berarti kurang lebih dari 144 mahasiswa maupun pelajar. Nah. Pak Airin, ini kan sudah digelontorkan, misalnya sudah ada proses pembangunan dengan menggunakan dana? Ini menggunakan murni dari pihak perusahaan Gerbang Multi Sejahtera. Baik. Dan hampir estimasi anggaran kurang lebih dari 3 miliar. Baik, Pak Airin, nanti misalnya ini bagaimana nantinya ketika misalnya para mahasiswa yang ingin sekolah, apakah misalnya untuk diperuntukkan oleh mahasiswa saja atau nanti mereka misalnya ada peruntukan lain dari asrama ini nanti? Ini bukan hanya untuk mahasiswa Lingkar Tambang saja, tetapi ini adalah asrama mahasiswa pelajar baik itu tingkat SMA atau SMP yang ingin kuliah sekolah di Kendari. Dan ini bukan hanya untuk Lingkar Tambang saja, tetapi secara keseluruhan masyarakat Kecamatan Laonti. Baik. Misalnya nanti apakah misalnya ini asrama akan dikelola atau di pihak ketiga kan pada perusahaan lain atau apa misalnya, atau dari internal perusahaan sendiri misalnya, atau apakah masyarakat misalnya akan nantinya mengelola ini? Ini dikelola langsung oleh pihak perusahaan. Ke depan akan diberikan langsung kepada pihak pemerintah kecamatan untuk mengelola asrama ini. Baik. Intinya ada serah terima PT Gerbang Multi Sejahtera kepada pihak pemerintah setempat untuk mengelola asrama ini. Iya, benar. Pak Airin, apa harapan ke depan ketika misalnya asrama ini sudah dibangun, kemudian baik itu asrama putri maupun putra, untuk dukungan misalnya dari segi pendidikan di Kecamatan Laonti khususnya, dukungan dari PT Gerbang Multi Sejahtera? Harapan kami adalah ini bagian untuk memotivasi masyarakat Kecamatan Laonti, baik pelajar maupun mahasiswa untuk termotivasi. Baik. Sehingga adik-adik pelajar dan mahasiswa untuk tetap melanjutkan pendidikannya, yang baik yang kurang mampu ataupun yang berprestasi. Baik, Pak Airin, boleh saya misalnya ngobrol sama siapa sih yang bisa bertanggung jawab misalnya proses pembangunan ini, termasuk misalnya boleh nggak saya ngobrol dengan mereka untuk para pekerja? Oke, boleh. Ini mungkin ada yang dipercayakan kepala tukangnya. Baik. Kepala tukang. Iya. Untuk yang penanggung jawab. Roll ya. Ini ada Ahmad, nanti beliau adalah yang bertanggung jawab. Ini mau bangun 2 asrama ya, Pak? Iya. Bangun 2 asrama. Kemudian saya ajak beliau ini mau temani saya untuk bisa jalan-jalan, mau lihat 2 asrama sejauh mana perkembangannya misalnya. 2 asrama ini ada apa saja yang sudah jadi. Terus misalnya setiap asrama misalnya dilengkapi dengan 1 kamar mandi ternyata di dalam. Nanti Mas Ahmad, Ahmad boleh menunjukkan saya yang mana yang bisa ready. Mungkin ya di sebelah sini lah. Ya. Nanti apa saja yang disiapkan misalnya kamarnya ini sudah ada apa? Kamarnya ini nanti fasilitasi kamar tidur. Kemudian mungkin dapurnya dapur dalam lah. Dapur dalam. Sekalian difasilitasi WC. Kamar mandi dalam. Luasnya ini 4x3. 4x3. Nanti bisa muat untuk 3 orang apa? 3 orang, bisa 3 orang, bisa 2 orang. Baik. Mas, nanti target pengerjaan sampai kapan nanti ini sambil jalan, sambil bisa direalisasikan misalnya targetnya sampai ke depan sampai bulan berapa? Ini insya Allah sampai bulan Desember
Kemudian nanti sudah apa misalnya sisa terima kunci gitu. Iya, sisa terima kunci. Baik. Ini semuanya sekitar 36 kamar. 18 kamar untuk asrama putra dan 18 kamar untuk asrama putri. Sama Putri. Nanti ini saya lihat misalnya bagaimana dengan penyediaan air nantinya Ini disediakan airnya di sini. di dalam. Iya, Nanti ada sumur bor. nanti ada sumur bor. Baik, mungkin bangunan misalnya dari segi bangunan rangka bangunan menggunakan Baja ringan baja ringan untuk untuk atap, atap, kemudian untuk pada dinding dinding menggunakan hebel. hebel, kemudian juga sudah dilengkapi dengan toilet atau kamar mandi ya. Iya. Oh ini yang bagus ya, bisa masuk ya. Nanti ini 3 meter ya dari sini ke sana Ini 2,5 ini. 2,5 Kayak sini 3 meter 3 meter. dan keluar ini 4 meter. Baik.